Oke, kembali lagi ya di channel Edi Adesta. Seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa kalian like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya. Yuk bantu terus, dukung terus channel ini biar makin berkembang. Lama sekali ya nggak bikin video. Ayo bantu push like yang sebanyak-banyaknya. Yuk, tolong bantu ya. Langsung tak mulai. Penampilannya energik ya. Kirain mau videonya lebih panjang lagi, ternyata cuman pendek ya. Mungkin itu yang bikin penontonnya setiap nonton pengen kembali lagi, atau yang nonton dimanapun berada selalu hadir ya, karena aksinya di atas panggung tuh energik, enak ya dilihat ya. Kayak ngono ae kok ganteng Thomas Gil. Yang ini yang komen pasti kaum bawa ya. Kaum bawa ya, kemarin sempat beredar kan tarifnya itu yang begitu mencengangkan ya, walaupun itu ada pro dan kontra, tapi kalau saya lihat penampilan di atas panggungnya energik juga sih. Ini lagi. Gitu ditambahin kata termasuk petahisin loh Ki. Ya memang ada sebagian ya yang nggak suka ya, rata-rata tuh ya cowok ya, ada yang nggak suka. Mereka bilang gitu, malah buat bercandaan ini. Terlepas dari apapun itu kan cuman rame ya, cuman rame saja di TT. Ya aslinya ya banyak cowok yang nonton kok, beneran loh. Aslinya juga banyak cowok yang nonton di konsernya langsung tuh banyak. Gak mungkin. Gil wong sukses ki kudu betah isin, betah cemooh, ngangkat derajate wong tua ki ancen angel coba nih ya, betul. Ini sepakat dengan komennya ya. Memang untuk mengangkat harga derajat martabat orang tua tuh sangat-sangat sulit. Ada aja rantangannya, ada aja halangannya, ada aja cobaannya. Tapi kalau dilewati ya akan berakhir dengan indah ya. Nah ini viral diduga tarif manggung Gilga Said dan bandnya tembus 310 juta. Netizen macam band legend ada. Ini malah sudah ini yang ngepost akun resmi dari Lambe Turah loh ini. Ini yang ngepost dari akun resmi Lambe Turah ya. Kalau ini sempat bocor sih, nggak tahu siapa yang membocorkan, tapi bener apa salahnya yang nggak tahu. Tapi kalau di sini jelas ya nominal tak berbesar. Ada 310 juta. Kalau rinciannya kurang begitu paham apa aja rinciannya. Oh di sini juga sudah aja sih rinciannya 300 juta itu bersih ya buat gildo akustik, 2 juta buat makan, 8 juta buat transportasi ya. Tapi yang pertama kali nyepil ini siapa ya juga nggak tahu. Yang pasti dengan adanya VT ini lahirlah pro dan kontra. Ini banyak sekali. Ada yang randuwe lagu regone semene lo. Ini kalau dari profilnya juga cowok. Undang marginal dan kubiarkan anak pang berpesta. Ini juga cowok. Kalau ini yang komen yang pertama katanya nggak punya lagu lah. Sekarang lagunya udah 8 loh. Ada lagi mungkin komentar. No tuh. DP Selaon Seven buat resepsi, kurangane utang ke BRI. Aneh-aneh 300 juta tak gawe borong tikete Gilga tapi orang nonton konser lain. Yang komen ini bertanya punya uang segitu enggak? Komennya lucu-lucu ya. Mungkin ada lagi. Bengak-bengok aja dibayar 300. Lah yang namanya orang nyanyi ya harus teriak-teriak. Kalau nyanyi diem tuh ntar dikira sariawan. Ini ngundang Selaon Seven, Gigi kangen band wis jelas. Ya namanya selera musik orang kan berbeda-beda tuh, dari genre apa. Orang ini sukanya ini, orang ini sukanya kan nggak harus semua orang sama. Ada lagi mungkin.
Nggak ada. Terlepas dari itu benar ataupun salah kan, yang penting kan promotornya mau mengundang dan mereka untung gitu kan. Kalau kalau nggak mau mengundang, nggak untung ya nggak mungkin ngundang lagi gitu kan. Rezekine manten anyar. Oh, ini malah yang komen akun resmi dari Guyon Raton ya. Ini ada lagi. Oh, cuman sebentar. Ya kalau menurut pandangan saya sih, kalau dengan tarif segitu, ya berarti musik Jawa itu lagi di atas angin. Kalau dengan tarif segitu, berarti kan musisi-musisi lain yang dari Jawa juga tarifnya aku yakin juga gede sih. Dan kalaupun itu benar, yang pasti kalau ada yang mau mengundang ya silahkan, ya kan. Kan itu cuman tarif maupun besar maupun kecil kalau ada yang ngundang ya sah-sah saja kan. Ini privat, kalau privat bayarannya emang 2 kali lipat. Ini ada yang komentar katanya ini privat. Ya nggak tahu juga sih, yang tahu cuma Mas Gilga dan Gilda Akustik sendiri ya. Kalau kemarin ada yang sempat ribet katanya Gilda Akustik bukan milik Mas Gilga, tapi sekarang salah satunya juga milik Mas Gilga sendiri. Ekspresi Syahid selalu meresahkan. Ini kalau sudah kayak gini, jurusnya itu ke fisik ya. Kirain mau ada lagi, ternyata udah. Ya kalau aku lihat ya penampilannya di atas panggung, kalau yang lihat ya pasti seneng ya karena energik. Dari segi fisiknya oke, dari segi outfitnya juga oke, ya kan. Ini video apa lagi selanjutnya nih? Setiap konser, setiap aksi di atas panggung tidak lupa ya yang kebiasaannya tuh pakai topi, kacamata, sama celana pendek. Biasanya kan gitu kan outfitnya, celana pendek ya. Ya gimana, memang keren sih pakai celana pendek. Nggak usah terlalu formal pakai celana panjang. Kalau yang lain kan mungkin terlalu formal pakai celana panjang. Kalau ini celana pendek sudah keren ya dilihatnya. Ya nggak rugi malah badi sing nanggap. Misal nek digawe tiket per orang 100.000 dikali 5.000 orang, hitung aja sendiri. Ya nggak semudah menghitung kayak gitu toh ini yang komen nih. Tarif manggung Gilga Syahid jadi heboh, sentuh angka 310 juta. Ini ada lagi yang angkat berita ini. Memang sempat heboh sih ya. Hebohnya kenapa? Karena kan dia kan pendatang baru ya kan. Menurut banyak orang Mas Gilga tidak punya lagu, padahal lagunya 8 loh. Gilga Syahid dan Gil Gustik mendadak menjadi sorotan setelah foto rincian tarif manggung mereka. Betul. Oleh akun @lambe_turah. Oh bener kan. Ini ada yang buat berita ya, yang malah diunggah sama Lambe Turah, Lamtur ya. Dalam foto tersebut tertera beberapa kebutuhan Gil Gustik, yakni dari riders, penginapan hingga akomodasi. Bayaran bersih band tersebut mencapai 300 juta rupiah. Belum lagi. Oh, bersihnya 300 juta ya. Berarti kalau 310 yang seperti rincian tadi yang 2 juta buat makan, yang 8 juta buat transportasi, bagi saya sih sah-sah saja ya. Apalagi kan Mas Giga sekarang lagi naik daun, otomatis harga ikut melambung kan. Nggak usah Mas Giga lah. Siapapun yang lagi di atas, lagi naik daun tuh pasti mahal. Kalau dengan harga segitu zaman sekarang sih wajar saja. Masuk kalau dibuat tiket murah. Tambahan biaya transport darat senilai 8 juta rupiah. Tuh. Dan biaya makan selama perjalanan sebesar 2 juta rupiah. Sehingga totalnya menjadi 310 juta rupiah. Tuh. Ini yang jadi perdebatan di TT tuh ya itu. Mungkin kan karena baru, Mas Gilga kan juga baru. Orang-orang mengiranya Mas Gilga nggak punya lagu. Ya, yang namanya orang benci
mau dijelasin seperti apapun ya tetap benci ya kan. Tidak mau melihat detail berapa sih lagunya atau mencari, yang ada ya tetap ya itu namanya juga heboh tarif Gilga Said dan band diduga sehari 310 juta. Netizen macam band legend ada. Ini namanya netizen sah-sah saja. Kan netizen Indonesia kan memang gitu, kalau disuruh berdebat kan memang seneng kan. Tarifnya berapapun ya itu ya urusan pribadi Mas Gilga dan juga Gilda Gusti kan dengan promotornya. Mungkin kalau menurut saya beda tempat tuh beda harga. Semakin jauh tempatnya mungkin beda harganya kan. Biasanya gitu, kalau deket harga segini, gak jauh harga segini, gak jauh lagi harga. Biasanya sih kalau dulu saya lihat konser-konser kan gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.